Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan bencana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung lokasi banjir di Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan tidak hanya memastikan bantuan, tetapi juga terlibat aktif. Terlihat memanggul sendiri karung beras dan membantu membersihkan lumpur sisa banjir dari rumah warga. Ia juga berjanji memberikan bantuan modal usaha secara pribadi kepada korban yang usahanya terdampak, selain janji pembangunan kembali rumah dari pemerintah. Sayangnya, unggahan Zulkifli Hasan di media sosial tersebut langsung menuai kecaman dan dianggap sebagai aksi pencitraan semata oleh netizen yang budiman. Banyak netizen yang berbakti menyindir tindakan sang menteri sebagai akting yang dibuat-buat, mempertanyakan mengapa ia harus memanggul karung beras sendirian padahal didampingi ajudan. Netizen yang budiman menilai sikap pura-pura peduli tersebut terlihat jelas, menuduh seluruh aksi di lapangan telah disutradarai untuk kebutuhan konten belaka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalau lihat video ini, ini adalah aksi heroik yang dilakukan oleh orang penting di Indonesia, di mana dulunya beliau ini adalah seorang menteri kehutanan. Beliau adalah Zulkifli Hasan, dulunya menteri kehutanan. Sekarang gue nggak tahu menteri apa karena gue nggak ngikutin dan nggak penting juga gue ngikutin gitu ya. Yang gue pengen sorotin, aksi bapak ini gue acungin jempol. Keren banget bapak Zulkifli Hasan ini ya, ngebantu korban banjir di Aceh gitu ya. Beliau ini ngebersihin lumpur, ngangkatin beras gitu, mantep pak. Cuma atuh mah ya pak, kalau kayak begitu bajunya mah diganti dulu, jangan pakai baju putih pak. Baju putih gampang kotor, bapak lagi bersihin lumpur, bapak ngangkat beras, baju putihnya kotor bapak. Kecuali bapak cuma modal foto doang, cuma modal video doang, biar kelihatan di medsos tuh, wah aksi heroiknya oke nih gitu ya kan. Atau nggak apa-apa kalau mau pakai baju putih gitu, tapi ini kan bapak totalitas, bantunya ikhlas bapak bantunya ya kan, dari hati bapak bantunya. Diganti dulu atau bapak bajunya ya. Datangi lokasi bencana, Menko Julhas perintahkan jajarannya perbanyak bantuan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pencitraan lo yang ngerusakin, emang kudu lo yang tanggung jawab. Jangan cuma ngasih bantuan doang lo. Rapiin hutan-hutan yang udah habis. Enak banget gua ngeliat pencitraan kayak begini nih. Dari kemarin mana bae lu nungguin dihujat dulu baru turun. Saudara-saudara gua kesianan banget sampai pada kelaparan, kedinginan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Beliran udah viral lu baru turun tangan lu. Gua kecoh lu. Udah gitu nih, yang paling gua bikin gregetannya nih. Tuh lu lihat, di tengah bencana alam akibat perusakan hutan dan cuaca ekstrim, Menteri Kehutanan malah gelar fun walk. Emang ora ada otaknya lu. Lu kan sebagai menteri kehutanan, itu tanggung jawab lu, bukannya bantuin korban bencana ya. Orang ngadain beginian kan buat gua jedodin deh rasanya. Otak mata lu, orang lagi pada kesusahan lu malah gelar-gelar begini-ginian. Ini otak dipakai, jangan ditaruh di bol kulatai jadinya. Heran banget gua sama Pak Prabowo, menteri tolol begini masih dipakai baik. Ganti apa pak? Ganti pak, ini pak menterinya pak. Gergetan ying mah orang ada gunanya sama si Julhas no ganti no pak no. Menteri ini menyusahin orang mulu, udah nyusahin orang gunanya. Medat banget lo. Sekarang para pejabat-pejabat beserta menteri-menterinya lagi berbondong-bondong ini. Ya, pasang kamera action. Mari kita bantu Sumatera. Setelah beberapa hari akhirnya mereka action juga ya di depan kamera. Ada datang dengan berpakaian rapi gitu, pakai rompi ala-ala army gitu kan ya, dengan wajah gantengnya yang mana postingannya selalu wajah gantengnya. Ada juga satu menteri dengan sorotan kameranya pakai kacamata dengan helikopternya yang ingin mengunjungi Sumatera. Berasa kayak gagah banget gitu ya. Pokoknya para berbondong-bondong menjadi superhero gitu. Tapi ada satu yang menggelitik banget dan lucu banget pencitraannya. Mantan menteri kehutanan yang sempat masuk di film dokumenternya Harrison Ford itu kayak mikul-mikul beras bantuan gitu, padahal di samping kiri kanannya ada ajudannya. Pokoknya ada kamera, semuanya untuk rakyat. Padahal diam keruknya dia ibaratnya kayak gini loh, kamu udah ngambil satu potong roti gede banget dari Sumatera, terus Sumatera lagi kena imbas dari perbuatan kamu yang udah ngambil rotinya. Sekarang kamu seolah-olah menyembuhkan luka orang Sumatera dengan membagi sejuk.
Itu bakat roti yang udah kamu curi dari Sumatera. Hasan muka malaikat di depan kamera, action seolah udah jadi superhero, tetapi hati kayak iblis. Tetapi sebenarnya Anda semua pelakunya. Kamu pikir masyarakat akan simpati? No way. Masyarakat itu nggak bodoh. Justru karena kejadian ini, kita semua bisa melihat kemunafikan kalian semuanya. Apakah masyarakat akan diam? Oh, tentu tidak. Pastinya akan ditandai kalian beserta dengan partai-partai kalian nantinya. Waalaikumsalam. Nih netizen gue bilangin ya, Pak Tum udah keren, udah mantap ketua ya, jangan julid. Beliau udah keren banget, udah effort banget ngangkat 1 karung beras. Jadi orang kiri kanan ajudannya kayaknya nggak ada guna. Sama satu lagi nih, buat aktor Harrison Ford, dengerin, translate ke bahasa Inggris ya. Itu Pak Zul kalau di podcast dia katanya nggak tahu kalau itu film dokumenter. Dia juga nggak tahu mungkin konsep film dokumenter kayak gimana. Ini bilangin ya sama Harrison Ford nih ya. Sama satu lagi kurang lagi, soundnya harusnya dawai. Sama satu lagi, rompinya Perel bagus banget buat di mana sih? Sang aktor lagi memainkan perannya dengan baik, dengan mulus, dengan gagah. 1 kuintal karung beras. Salah, kayaknya 1 karung. Bukan. Pokoknya berapa karung lah itu yang dibawanya, berat pokoknya. Bagus banget aktingnya. Aktingnya bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang bagus, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak satu ini. Aktingnya bagus sekali, Pak. Mendalami sekali aktingnya. Gagah Bapak bawa beras tuh ya. Wih, keren. Hey, para sutradara, tak minat kalian sama aktor yang satu ini? Bagus loh aktingnya. Nggak perlu casting lagi nih kayak gini nih. Udah lulus. Masa nggak dilirik sama sutradara yang kayak gini? Bagus aktingnya. Main lama ini, jadi nggak ada kikuk-kikuknya. Aktingnya sangat bagus, sangat mendalami. Masa yang kayak gini nggak direkrut jadi pemain film? Aktingnya udah sebagus ini. Susah loh nyari aktor sebagus ini aktingnya. Bayarannya pasti murah, karena dia orang kaya, udah banyak duitnya. Jadi nggak perlu bayaran mahal. Cukup berakting saja. Kira-kira kalau Bapak ini jadi pemain film, judul filmnya apa ya? Yang cocok tuh apa? Sangat mendalami sekali. Sampai ajudannya di belakang itu tak berguna. Semangat Pak, angkat beras 10 ton tuh Pak. Aktingnya sangat bagus Pak, luar biasa. Kalian boleh kasih judul untuk Bapak ini kalau dia bermain film. Kasih judulnya yang menarik. Kira-kira judulnya apa? Yang cocok untuk Bapak satu ini. Disclaimer dulu, gue tentunya senang dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Tapi yang mau gue highlight di sini adalah, nih Bapak ya, Pak sewajarnya aja bisa nggak sih Pak? Ya, ini yang bikin skenario, yang bikin skrip ya orang-orang medianya, please lah. Udah nggak zamannya kayak gini lagi. Performatif banget. Tahu performatif apa? Artinya tuh hanya tampil untuk performance aja. Daripada lo sibuk untuk filming atau ngevideoin hal kayak gini gitu untuk pencitraan, mendingan kerja sat-sat gitu. Jadi daripada lo stay diem di satu daerah, mending langsung pergi mencar kemana gitu. Bergerak kerja gitu. Di dunia belahan manapun juga ya, kalau ada pejabat, terus habis itu di belakangnya nih banyak nih dayang-dayangnya gitu. Terus dia doang yang ngangkat beras sendirian. Menurut lo gimana? Wajar nggak? Sewajarnya aja Pak. Dan don't get me wrong, jangan salahin ibu ini ya. Ibu ini kan cuma disuruh apa yang harus dia lakukan saat itu. Karena apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan bantuan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Jangan nyalahin ibu ini. Data terbaru yang gua dapat dari korban banjir longsor Sumatera itu, yang tewas sudah 604 orang, yang hilang 464 orang, yang luka 2.600 dan yang mengungsi 570.000. Sementara ada bapak-bapak yang bilang bahwa ini tuh belum bencana nasional. Yang ujung-ujungnya dia koreksi juga kan omongannya. Dan untuk penutup videonya tidak mengherankan ya, karena kelihatan ya sudah diatur. Ayo masyarakat berkumpul, bilang terima kasih ya, seperti mengagung-agungkan si Pak pejabat ini seakan-akan dia adalah pemeran utamanya. Tolonglah siapapun orang medianya, siapapun orang yang bikin skrip ini dipecat aja. Soalnya kuno banget, udah nggak akan ada yang percaya yang kayak gini. Kali ini saya betul-betul geram saya melihat Menteri Zulkifli Hasan masih asik cengengesan, pura-pura empati, membawa sekarang beras diangkutnya, selalu divideokan seakan-akan berempati terhadap bencana pada hari ini di Sumatera. Ini saya betul-betul geram, sedih. Pak Presiden Prabowo yang kami cintai, tolong Pak pecat Zulkifli Hasan, karena pada era dia Menteri Kehutanan di Riau, TNTN, dan di beberapa daerah
Banyak hutan ini dibabat, Pak. Banyak hutan ini dibabat. Tolong, Pak, ditinjau ulang kebijakan beliau itu. Beliau harus bertanggung jawab persoalan-persoalan hutan pada hari ini, Pak. Pak Presiden, tolong, Pak. Tolong. Saya geram, Pak. Saya geram melihat cengengesan Zulkifli Hasan hari ini. Pura-pura membawa karung beras di videokannya. Tolong, Pak Presiden. Tolong, Pak. Saya geram melihat dia.